Agama yang tua di Indonesia ini apa, Bu? Hindu. Hindu itu ada men3 hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Jadi Sunan Kalijaga masuk dengan cara tahmil dan taghir. Doa-doa agama Hindu tadi tetap kalian 3 hari, tapi ditukar doanya dengan Yasin, tahtim, tahlil, doa. Itu maka mudah masuk jadinya, Pak. Jadi sebelum kita mengatakan apa itu tidak boleh, itu tidak apa, harus kaji apa yang menyebabkan itu dulu dibuat. Nah, itulah. Begitu juga misal takziah nih, Bu. Rasulullah kan takziahnya cuman gitu, dibawanya anak-anak Ja'far. Nah, kita mengembangkan cara itu. Didatangi beramai-ramai, tidak memberatkan tuan rumah, tidak memaksakan diri. Cuman kadang memang ya, Bu, adalah yang agak terpaksa berutang-utang dia jadinya untuk makan. Nah, itu yang dihindari. Sampai berutang-utang orang dibuatnya, itu yang tidak boleh. Ja'far bin Abu Talib ini masih sepupu Rasulullah. Nah, Ja'far ini juga dari kecil masuk Islamnya, Bu. Ja'far ini ikutlah membela Islam ini, ikut berperang. Jadi waktu penaklukan Khaybar, Ja'far ini dari jauh datang juga ke Madinah. Apa kata Rasulullah, Bu? Aku tidak tahu yang mana yang membuatku bahagia. Apakah penaklukan Khaybar atau datangnya Ja'far? Begitulah senang Rasulullah melihat dia datang. Cuma beberapa bulan setelah itu Ja'far ini diutus oleh Rasulullah ke perang Mu'tah. Waktu perang Mu'tah itu, nah, salah satu mukjizat Rasulullah itu, walaupun Rasulullah tidak pergi ke Mu'tah, tapi dia bisa menyaksikan peperangan Mu'tah itu. Ini mukjizat Rasulullah yang jarang, bahwa beliau itu sering mengabarkan kepada para sahabat tentang sesuatu yang akan terjadi. Jadi kata Rasulullah, orang masih di peperangan nih, Bu. Kata Rasulullah, Ja'far wafat. Langsung Rasulullah pergi ke rumah Asma binti Amis, nama istri Ja'far itu. Dipanggilnya anak-anak Ja'far, Pak. Main sama Rasulullah. Pokoknya udah dipersiapkan Rasulullah dulu mental mereka, karena bapaknya sudah meninggal dunia. Diajak main, diajak potong rambut, dikasih makan, tinggal bersama Rasulullah sampai mereka betul-betul tenang. Sebulan setelah itu pasukan pulang. Nah, anak-anak Ja'far sudah siap menerima bahwa bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi takziah itu ternyata memang penting, ya kan, kita menghibur tuh, Pak, ya, kita datang. Kalau adat kita kan sampai sekarang masih macam itu ya, Pak, ya. Ada yang meninggal kita datang. Memang lain rasanya, Bu. Terhibur rasanya. Saya ingat, Bu, ya. Di daerah Pandau itu ada orang, dia rajin sholat ke masjid, tapi tidak pernah mau ikut pergaulan di masyarakatnya, Pak. Waktu orang tuanya meninggal, 7 orang datang. Terpukul lah dia. Masa macam ini, kursi udah sebanyak ini 7 orang datang. Itulah masyarakat, ini bukan masalah makan yang dipikirkannya, bergaul enggak orang ini. Saya pernah dengan almarhum bapak saya, Bu. Dia ini enggak bergaul di masyarakat. Jadi dia buat acara di rumahnya habis zuhur. Hanya saya dan almarhum bapak saya yang datang. Cobalah. Masyarakat nggak bisa dipaksa, walaupun lapar orang, Pak, ya. Jangan dijengkal-jengkal manusia ini dengan makanan. Kalau diundang makan tuh masyarakat nih mau aja. Masyarakat nih tetap milih dia. Hebat betul makanan kalian tidak bergaul di masyarakat, nggak datang, Pak. Berapa terpukulnya hati itu. Jadi kita menghibur orang itu ternyata memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun caranya berbeda. Datang orang bilang kan kita adat istiadat nih tidak boleh betul diikutkan. Nah, ini kita harus paham nih, Bu, ya. Rasulullah itu kenapa mudah diterima orang Islam nih di Mekah itu, Pak? Karena Rasulullah tidak memberangus adat. Ada istilahnya tahmil, taghyir, tahrim. Tahmil itu, Bu, ya, apa adat-adat jahiliyah yang ada sebelumnya
dibuat supaya dia tidak melanggar Islam. Contohnya apa, Bu? Akikah itu ada jahiliyah tuh. Cuman orang jahiliyah dulu sudah dipotong kambing, darah itu dibalurkan ke anak bayi ini. Nah, itu orang jahiliyah ditukar oleh Rasulullah, itu namanya takmil. Disempurnakan dia, tawaf disempurnakan, sa'inya disempurnakan. Kan orang jahiliyah tetap haji, Pak, tetap sama. Cuman pakai persembahan-persembahan. Kemudian baru taghir. Taghir itu merekonstruksi, Bu. Mana yang tidak cocok-cocok tadi, dibuat bagaimana supaya dia menjadi cocok. Itu baru tahrim. Tahrim itu mengharamkan apa yang sudah menjadi adat mereka yang memang tidak dibolehkan. Jadi Rasulullah itu tidak memberangus adat. Makanya mudah diterima. Jadi sebelum kita merobohkan satu pagar, kita harus tahu kenapa pagar itu dibuat. Nah, baru kita tahu kenapa ya pagar ini dirobohkan. Misal orang Indonesia nih yasinan, tahtim, tahlil, doa. Sebelum kita merusak itu, kita harus tahu kenapa dulu itu dibuat oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama membuat kan Sunan Kalijaga. Agama yang tua di Indonesia ini apa, Bu? Hindu. Hindu itu ada 3 hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Jadi Sunan Kalijaga masuk dengan cara tahmil dan taghir. Doa-doa agama Hindu tadi tetap kalian 3 hari, tapi ditukar doanya dengan yasin, tahtim, tahlil, doa. Itu maka mudah masuk jadinya, Pak. Jadi sebelum kita mengatakan apa itu tidak boleh, itu tidak apa, harus kaji apa yang menyebabkan itu dulu dibuat. Nah, itulah. Begitu juga misal takziah nih, Bu. Rasulullah kan takziahnya cuma gitu, dibawanya anak-anak Ja'far. Nah, kita mengembangkan cara itu. Didatangi beramai-ramai, tidak memberatkan tuan rumah, tidak memaksakan diri. Cuman kadang memang ya, Bu, adalah yang agak terpaksa berutang-utang dia jadinya untuk makan. Nah, itu yang dihindari. Sampai berutang-utang orang dibuatnya, itu yang tidak boleh. Makanya orang meninggal itu kan ada talam, isi duit itu janganlah 1.000, 100.000 isi. Jadi kan bisa juga dia ada kuat dia mau buat makanan. Ini dibuka kotak isi 30.000 kan. Nah, awak mau ngajak orang makan tuh yang payah dia, Bu ya. Cuman masyarakat biasanya sudah menyiapkan itu.